Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan renungan pada hari ini saya berikan judul, Jaga Diri Saat Kelimpahan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Kejadian 30 ayat yang pertama. Sekali lagi, Kejadian 30 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari perikop ini kita dapat melihat keadaan keluarga Yakub yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jika kita melihat di ayat 1 sampai nanti di ayat terakhir, di ayat yang ke-43, di sana kita melihat keadaan keluarga Yakub yang sangat diberkati oleh Tuhan pada saat itu ya, di mana Yakub ini memiliki banyak anak, khususnya anak laki-laki. Kemudian harta kekayaannya yang berlimpah dan kemudian ternak yang dia peroleh sangat banyak. Nah, memang semua berkat ini sudah didoakan oleh Ishak untuk Yakub dan keluarganya. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 28 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Nah, namun Bapak Ibu, yang terjadi di tengah-tengah keluarga Yakub pada saat itu, walaupun mengalami kelimpahan, walaupun mengalami keadaan yang sangat diberkati, justru ada tantangan yang terjadi di tengah-tengah keluarga Yakub pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini, hal seperti ini banyak juga terjadi. Keadaan yang melimpah dengan berkat ya, tidak menjamin bahwa tidak akan ada pergumulan yang terjadi di dalamnya. Dan terkadang pergumulan itu terjadi justru karena diri kita sendiri. Nah, kita perlu berhati-hati dengan diri kita sendiri, mengawasi hati kita supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan ya. Tidak menimbulkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan saat kita mengalami kelimpahan. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita mengalami kelimpahan, yang harus kita lakukan adalah selalu kembali bersandar kepada Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu menjaga diri kita di saat kita mengalami kelimpahan. Oleh sebab itu dari kisah keluarga Yakub ini kita akan melihat hal-hal apa saja yang harus kita hindari dari diri kita ketika kita mengalami kelimpahan. Ya, bagaimana apa yang harus kita jaga dari diri kita ketika kita mengalami kelimpahan. Yang pertama, kita harus menjaga diri kita supaya jangan sampai ada timbul kecemburuan dalam diri kita. Kecemburuan juga dapat muncul di saat kita sedang berkelimpahan sekalipun, Bapak Ibu. Hal ini dapat terjadi karena ada dorongan hawa nafsu yang menginginkan supaya orang lain tidak boleh mendapat atau mengalami sesuatu yang lebih baik dari diri kita. Ini yang terjadi kepada Rahel pada saat itu. Rahel cemburu kepada kakaknya Lea karena memiliki banyak anak. Padahal tertulis dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Yakub sesungguhnya ingin Rahel yang menjadi istrinya, bukan Lea. Ya. Sehingga meskipun belum memiliki anak, tetapi Yakub tetap lebih mengasihi Rahel daripada kakaknya Lea. Nah, sikap cemburu ini dapat membangkitkan murka Allah, Bapak Ibu, dan bisa melukai sesama kita, bahkan diri kita sendiri. Bahkan dalam kebenaran firman Tuhan, dalam hukum Taurat sudah dicatat larangan untuk cemburu ya, atau menginginkan milik orang lain. Ya, itu sudah dicatat. Oleh sebab itu mari kita mau jaga hati kita, jaga diri kita supaya tidak muncul hawa nafsu untuk cemburu kepada siapapun ketika mereka mengalami hal yang baik. Salah satu caranya kita bisa lakukan dengan mari kita mau menyadari dan ingat selalu kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita, disertai dengan ucapan syukur. Yakobus 1 ayat 17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Setiap hal yang baik yang kita miliki itu semua dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau ingat akan Tuhan selalu. Ucapkan syukur kepada Dia. Kemudian di dalam Mazmur 139 ayat 14, di sana ada ayat firman Tuhan yang luar biasa. "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya."
Ketika kita lahir ke dalam dunia ini, itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan kita bisa hidup saat ini itu pun juga karena karya Tuhan yang ajaib. Setiap hal baik yang kita sudah miliki itu karena Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur atasnya. Karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Oleh sebab itu mari jaga diri kita di saat kelimpahan. Dengan kita mau selalu mengingat kebaikan Tuhan. Ya, kita mau selalu mengucap syukur sehingga hati kita tidak dipenuhi dengan rasa cemburu. Saat ada orang lain di sekitar kita yang mengalami hal yang baik, kita juga dapat bersuka cita bersama mereka. Bukannya cemburu, bukannya tidak suka, tapi kita malah saling mendoakan lagi, kita saling menguatkan kembali, kita saling bersuka cita bersama-sama. Karena setiap perbuatan yang baik yang dapat kita alami bersama dengan sesama kita. Kemudian yang kedua, adalah bagaimana kita menjaga diri kita ya di saat kelimpahan, apa yang harus kita hindari, yaitu adalah mengandalkan atau berharap kepada manusia. Kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan masih di dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan perkataan Rahel berbunyi demikian, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ya, di sini Rahel mengucapkan kalimat tadi kepada Yakub suaminya. Dari perkataan ini kita dapat melihat bahwa pada saat itu Rahel hanya berharap dan mengandalkan Yakub suaminya. Dan pada akhirnya kita melihat di dalam ayat yang ketiga, Rahel memberikan Bilha budaknya untuk menikah untuk dijadikan istri oleh Yakub supaya Bilha ini dapat melahirkan anak bagi Rahel dan juga bagi Yakub pada saat itu. Di sini Rahel tidak menyadari bahwa anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 berkata demikian. Hanya Tuhan yang dapat memberikan anak kepada sepasang suami istri. Ini pun yang terjadi kepada kebanyakan manusia pada saat-saat ini, ya. Ketika mereka memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Mereka selalu mengharapkan lebih banyak lagi, tetapi bukan kepada Tuhan, tetapi kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Mereka tidak lagi berpikir bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Semua yang kita miliki datangnya dari Tuhan. Karena pikirannya sudah tertutup dengan keinginan supaya mendapatkan lebih banyak lagi, bagaimana supaya bisa memiliki kekayaan yang lebih banyak lagi. Sehingga seringkali manusia melupakan Tuhan dan lebih mengandalkan kepada sesamanya, ya, bahkan kepada dirinya sendiri. Nah, sikap seperti ini yang harus kita hindari dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saat hidup berkelimpahan seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan malah semakin menjauh dari Tuhan, apalagi mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, ya, tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Nah, oleh sebab itu mari jaga diri kita, jangan sampai di saat kita sudah berkelimpahan, kita malah mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Tapi seharusnya ketika kita sudah mengalami keadaan yang berkelimpahan, kita diberkati oleh Tuhan, itu membuat kita semakin sadar bahwa Tuhan baik bagi kita sehingga Dia memberikan berkat-Nya. Bukan kita malah mengandalkan orang lain supaya kita bertambah kaya, supaya kita semakin berkati, tidak. Tapi mari mau andalkan Tuhan, jaga diri kita saat kelimpahan. Jangan sampai kita mengandalkan atau berharap kepada manusia atau berharap kepada diri kita sendiri. Tapi semakin kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena berkat yang kita terima itu semua dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya, yang kita harus hindari, ya, yaitu adalah tidak berpikir dengan bijak. Nah, untuk menjaga diri kita di saat kelimpahan, ya, kita harus menjaga pikiran kita supaya dapat berpikir dengan bijak. Di dalam ayat yang pertama tadi, Rahel berkata demikian, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Nah, semua kasih sayang Yakub bagi Rahel tidaklah memuaskan Rahel pada saat itu. Rahel tetap bersikeras untuk dapat mempunyai anak dari Yakub. Dan jika hal itu tidak tercapai, tadi dikatakan oleh Rahel, Rahel akan mati. Di sini kita dapat melihat di dalam keadaan berkelimpahan, seringkali akal manusia tidak dapat berpikir dengan jernih, ya, tidak dapat berpikir dengan bijak.
tidak dapat memutuskan sesuatu dengan tepat. Mengapa? Karena pikiran manusia tertutup dengan segala hasrat dan kepuasan yang harus dipenuhi. Sehingga jika ada sesuatu yang tidak tercapai, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, ya, maka manusia akan cepat untuk memutuskan mengakhiri hidup saja. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rahel ini. Dan Bapak Ibu, pikiran seperti ini, tindakan seperti ini yang harus kita hindari. Ya, di dalam menjaga diri saat kelimpahan, kita harus menjaga pikiran kita supaya tetap dapat berpikir jernih, dapat memutuskan segala sesuatu dengan bijak. Jangan sampai kekayaan atau keadaan makmur yang kita miliki justru mengotori dan menutup pikiran kita, sehingga membuat kita melakukan atau memutuskan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diajarkan, kita diingatkan, saat mengalami kelimpahan, ya, justru di saat itu kita harus menjaga diri kita. Kita harus lebih waspada lagi, kita harus lebih berhati-hati lagi, supaya jangan sampai ada kecemburuan timbul di dalam hati kita. Karena ada orang lain yang juga diberkati, kita tidak senang. Wah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Tapi saat ada orang yang diberkati, kita pun bersuka cita. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan dilimpahkan bagi banyak orang, tidak hanya kepada kita. Kemudian di saat mengalami kelimpahan, mari kita jaga diri kita untuk tidak mengandalkan atau berharap kepada manusia. Semakin kita diberkati, semakin kita mau berharap kepada Tuhan, bukan mengandalkan manusia atau diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, di saat kita mengalami kelimpahan, mari jaga diri kita untuk dapat berpikir dengan bijak. Ya. Kita mau minta kekuatan daripada Tuhan supaya pikiran kita, ya, kita dapat memutuskan segala sesuatu dengan baik. Setiap berkat yang kita miliki tidak membuat kita menjadi pribadi yang berpikir dengan sembarangan, sehingga saat ada sesuatu yang kita ingini kemudian tidak tercapai, kita memutuskan untuk mengakhiri hidup saja atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi justru di saat kita diberkati, ya, pikiran kita minta supaya Roh Kudus menolong, supaya pikiran kita terisi dengan hal-hal yang baik. Kita bisa berpikir, oh, berkat yang saya terima bisa saya bagikan kepada orang lain. Berkat yang saya terima harus saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan itu yang harus saya kembalikan. Dan Tuhan Yesus yang akan menolong kita melalui Roh Kudus-Nya untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dapat nikmati pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah penuntun, firman-Mu adalah pedoman dalam setiap kehidupan kami yang sanggup menuntun kami, membawa kami hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsada Magelang, supaya semakin hari kami semakin setia hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Engkau berikan. Engkau tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah keluarga besar GPD Elsada Magelang yang percaya kepadamu. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.